Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 796 fi Dilalil Quran li Fadilati Syekh Said Qutb, pada alinea terakhir wa yuqabus siyaqul Qur'ani, ya, alur cerita Al-Quran yang dipaparkan tadi di atas itu ditutup dengan kata penutup, ya, ala dzalikal bayan hadza taqib al-muhi. Inilah kata penutup ayat tersebut, yaitu wa kanallahu sami'an alima, bahwa Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Itu kata penutupnya. Kenapa ayat tersebut ditutup seperti itu? Liyurbital amr fin nihayati billah, supaya persoalan yang berkembang di masyarakat ini adalah berhubungan langsung, ada kaitannya dengan ketuhanan. Bukan sekedar norma-norma sosial, tapi norma agama juga ikut berperan. Saya terangkan dulu. Yang mengikat kita dalam bermasyarakat itu bukan hanya norma hukum, tapi norma moral, norma sosial, norma agama, ya, dan norma hukum. Itu semuanya mengikat kita. Anda bisa saja tidak melanggar hukum. Hukum tidak mengatur, tidak ada ikatan norma. Tapi norma etika, norma sosial yang Anda langgar, memang Anda nggak masuk penjara. Tapi Anda menjadi dibenci oleh masyarakat Anda, dikucilkan oleh Anda. Ketika nyunati anaknya, nggak ada yang hadir kok. Enak nggak? Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Enak nggak? Itu hukumannya. Anda dikucilkan. Jadi jangan dikira bahwa norma-norma yang ada itu, misalnya kita tidak melanggar norma hukum, oke-oke aja, ya silakan. Bahkan terkadang hukuman sosial itu lebih berat. Hukuman pengadilan agama ketok palu 5 tahun, setelah itu selesai bebas. Tapi hukuman sosial, seumur hidup Anda tidak bisa melepaskan atribut buruk yang melekat pada diri Anda itu. Sampai anak-anakmu juga susah kawin kok. Ya, apa jawabnya? Amit-amit petung turunan aja sini mah aja tanemu kayak bapaknya. Pernah nggak dengar kalimat begitu itu? Ya itulah, menyelesaikan semuanya. Maka ini kasus tentang pencemaran nama baik, kasus penyebaran ujaran kebencian. Ya, ini pas temanya lagi bersamaan dengan peristiwa yang lagi berkembang sekarang, ya. Nah, itu adalah dikaitkan dengan ketuhanan juga. Makanya wa kanallahu ali sami'an alima liyurbita al-amr fi nihayah billah. Ba'da ma rabatahu fil bidayati bihubbillahi wa kurhihi. Ya, setelah di permulaan ayat adalah diawali dengan kaitannya dengan apa yang disenangi Allah dan apa yang tidak disukai oleh Allah, termasuk, ya, ujaran kebencian itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bunyinya la yuhibbullahul jahra bisu, Allah tidak suka kata-kata buruk itu menjadi viral di tengah-tengah masyarakat. Wal yushiral qalbul bashari, supaya hati kita sebagai manusia bisa merasakan anna marada taqdirin niyyati wal ba'itsi, bisa memperhitungkan niat dan motif apa yang mendorong kita berbuat seperti itu, wa taqdiril qaul wa ittiham, dan juga bisa mengukur perkataan dan tuduhan,
lillahi kepada Allah, as-sami lima yuqal, as-sami maha mendengar terhadap apapun yang dikatakan manusia, al-alim ya bima wara'ahu, Allah juga tahu apa yang ada di belakang ucapan itu gitu. Bima tantawi alaihi as-sudur, apa yang tersimpan di dalam hati kita ini. Itu malayaqifu siyaq al-Qur'ani indal haddi as-salbi fi nahyi an jahri bisu. Kemudian juga tidak alur atau siyaqul Quran di sini ya, kalimat-kalimat Al-Quran di sini tidak berhenti sebatas ya satu garis negatif, hal-hal yang bersifat negatif saja, yaitu dengan larangan menyebarluaskan kebencian. Bukan hanya itu saja, innama yuwajjihu il khairil ijabi, tapi juga Al-Quran mengarahkan kepada kebaikan yang bersifat positif. Amah yang sifat umum, wa yuwajjihu ilal afwi anisu, dan juga menghimbau kita untuk memberikan maaf apabila ada orang yang Anda anggap mencemarkan nama baik Anda. Ya udahlah ya. Toh nama baik saya juga tidak bisa akan dirusak oleh siapapun. Yang penting saya tetap baik-baik aja. Saya bantu semua orang yang susah, yang lapar saya kasih makan, orang yang sakit saya obati. Yang penting berbuat baik. Ada orang yang menyebarluaskan merusak nama baik saya, ya silakan aja, ya Allah ampunilah mereka. Itu yang perlu diharapkan, bukan lalu kita melaporkan ke Bareskrim ya kan, atas pencemaran nama baik. Iya, saya juga akan bertanya kepada Anda, apa betul Anda punya nama baik? Apa Anda beranggapan nama Anda selama ini baik? Yang saya tahu selama ini orang mengunjungkan Anda kok. Terlalu banyak orang yang menceritakan keburukan-keburukan Anda. Hanya bedanya tidak melalui media sosial. Apa Anda yakin nama baik Anda tetap terjaga selama ini? Iya, toh pada akhirnya yang merusak nama baik Anda adalah perbuatan Anda sendiri kok. Adapun fitnah sejauh mana ya mungkin sementara kita terkejut, tapi lama-kelamaan akan dibuktikan dengan fakta di lapangan. Malah justru Anda akan menjadi lebih baik setelah terbukti bahwa berita-berita buruk semacam itu ternyata itu hoax. Anda menang kan? Ya tapi syaratnya Anda jangan lawan. Gimana aja udah. Nanti orang jadi merasa iba terhadap Anda. Bisa menarik simpatik orang banyak. Kalau yang lawan ya nggak tahu lah begitu tuh. Itu tetap mengampuni, memaafkan. Yulawihu ya bisifatillahi subhanahu fil afi. Dan kemudian juga mengisyaratkan ayat ini dengan sifat Allah yang maha pengampun, maha pemaaf. Wa huwa qadirun alal akhiri. Padahal Allah bisa membalas, bisa menghukum, tetapi Allah tidak menghukum, tetapi Allah memberikan ampunan kepada Allah. Jadi yang namanya memberikan ampunan, memaafkan itu adalah sifat Allah yang maha pemaaf. Liyatakhallaqal mu'minun bi akhlaqillah, dengan akhlak-akhlak Allah subhanahu fi ma yamlikuna wa ma yastadiun, dengan apa yang mereka miliki dan apa yang mereka kuasai, sebisa-bisa mereka dan seada-ada apa yang mereka miliki. Kembali lagi di sini ditegaskan bahwa memaafkan itu adalah pada posisi Anda mampu membalas dendam. Ya kan begitu? Andanya lagi jadi Kapolda, terus nama baik Anda dicemarkan.
Kan begitu. Ada yang mengadukan, kan yang mengadukan karena orang lain. Ya, Anda yang bersangkutan, saya cabut perkara saya, sudah saya maafkan. Balas bisa. Tapi ketika posisi Anda dalam keadaan lemah dan tidak bisa membalas, ya bukan memaafkan teman-teman. Memaafkan itu, orang yang berjiwa besar itu, memberikan maaf itu ketika Anda mampu membalas, tapi Anda tidak membalas. Itu yang disebut memaafkan. Sabar juga sama. Pada saat ada peluang, Anda bisa pergi, tapi Anda tetap bertahan di tempat itu dengan bersabar diri. Nah, tapi kalau nggak ada kesempatan untuk pergi, ya namanya bukan sabar, teman, terpaksa. Ini logika moral. Seorang perempuan disakiti oleh suaminya bertahun-tahun, dibawa selingkuh lagi. Ya, dia tetap tidak pernah purik. Ngerti purik? Apa purik itu? Pulang ya. Pulang kemana? Ke rumah ibu. Orang tua, purik namanya. Orang tua. Sek bahasa Sunda mah pundung. Leman bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Nah itu kan persoalan. Ini kan jadi masalah. Purik, pundung itu bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ketika dia bertengkar suaminya, dia ngambek pergi kembali kepada rumah orang tua, namanya purik atau pundung. Bahasa Indonesianya apa? Nggak ada, ya udah. Nah itu. Ternyata dia tidak melakukan itu, tetap bertahan di rumah, ya, meladeni suaminya, ya. Sabar banget? Enggak, dia bukan sabar. Kenapa tidak purik? Ya karena ibu sudah mati, bapak sudah mati. Mau purik kemana? Nah, baru disebut itu perempuan penyabar ketika ibunya, bapaknya datang ngajak pulang. Udah nak, pulang aja dah. Suamimu kayak kunyuk begitu. Ya, ngasih makan kenyang enggak, perhiasan tidak, kelakuan juga enggak benar, udah pulang aja. Orang tuamu masih sanggup ngasih makan kamu, ayo pulang. Bapak dan mama, aku tidak mau pulang. Aku tetap akan bertahan di sini. Ini adalah lahan ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru hebat. Jadi kalau yang tadi yang pertama bukan sabar karena terpaksa. Baru sabar ketika ada peluang tapi dia tidak mau menggunakannya. Itulah kira-kira memaafkan juga sama. Ketika Anda punya peluang untuk membalas dendam, ya Anda maafkan, itu yang memaafkan. Kalau Anda tidak mampu, dari mana dia memaafkannya? Iya, itulah kira-kira. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.